Oke. Bisa nggak kalau misalnya ini tuh kalau agak formal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Luita. Kita Astaga. Sorry. Ya, gara-gara tadi bicara. Oke, selamat siang kita. ya selamat siang Kak. Oke, jadi di sini terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena sudah bersedia hadir ke wawancara hari ini. Jadi sebentar saya akan bertanya beberapa pertanyaan ke Gita. Jadi minta tolong dijawab pertanyaannya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang enak untuk dijawab, bisa bisa dibilang saja. Oke? Tapi saya berharapnya pertanyaan-pertanyaan di sini terjawab semuanya karena ini penting untuk praktikum kita nanti. Sebelumnya saya mau minta izin juga, wawancara kita hari ini akan saya rekam secara audio. Apakah diizinkan? Iya Kak, diizinkan. Oke, mungkin mau kita mulai dari identitasnya dulu. Pegang. Nama lengkapnya? Komang Gita Jayanti. Oke, nama ayah dan ibu? Gede Atmaja. Gimana bisa nggak IG? Gede GEDE Atmaja. Oke. Ibu Ni Putu Ni spasi Putu Nuryati. Pakai Y? Ya, Nuryati. Oke. Maaf sebelumnya ayah ibunya masih ada? Ayah almarhum. Ayah almarhum. Tapi ada ayah tiri disebut juga. Oh, sudah ada ayah tiri? Iya. Ayah tirinya bisa. Madeswana. I Madeswana. Oke. Sebelumnya bisa tahu tempat tanggal lahir, Pak? Tanggal 6 Luhut Timur. Ya. Tanggal 6 bulan 9 2005. Oke. Kalau mungkin ayah tirinya? Tanggal lahirnya Iya. enggak tahu Kak. Kalau ayah ininya tahu? Enggak juga. Oh ya, oke boleh. Nanti kalau misalnya ini bisa dibantu datanya. Iya, bisa. Oke, kalau ibunya belum udah tahu juga. Udah tahu. Oh ya. Tanggal Tanggal 1 Agustus Agustus 1972 1972. Tempatnya di Bali, Bali. Oke. Oke, agama tak Hindu. Hindu, ayah ibunya juga. Iya, Hindu. Oke. Nah, suku bangsa tadi Lu Timur. Iya, Luhut Timur. Lu Timur. Ayah ibunya Luhut Timur juga. Lu Timur juga. Oke. Pendidikan terakhir tak SMA. Kalau ayahnya PNS. Dua-duanya. Enggak, maksudnya S1 berarti? Iya, Oh, S1. S1. Oke. Terus pekerjaan ayah tirinya? Mengajar PNS Oh ya. ya, PNS. Ibu Ya, juga. PNS, oke. Oke. Kita ini bersaudara berapa? 3 bersaudara. 3 bersaudara, jadi Anak ketiga. anak ketiga dari 3. Oh, bungsu ya? Iya. Terus ayahnya tahu anak iya. keberapa? Anak kelima. Anak kelima. Yang mana nih Kak? Kalau ayah ayah tirinya? Ayah tirinya. Ayah tirinya saja. Ayah anak ke 1 2. Iya, anak keempat. Anak keempat dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Oke. Terus ini 5 bersaudara terhitung nih ayahnya juga atau? Iya, ayah? terhitung. Oke. Kalau ibunya? 5 bersaudara juga. 5 bersaudara dari berapa? Anak keberapa dari? Anak kelima. Anak kelima. Wah, sama bungsu ya kalau Iya. ibunya. Terus alamatnya sekarang di jalan apa? Jalan Tadi kosnya? Parang Tambun. Oke, jalan Parangtambong. Oke, kalau ayahnya sekarang di Luwu ya? Luhut Timur. Oh, dua-duanya di Luwu Timur. Iya. Bisa bantu alamatnya di bagian mana, kabupatennya mungkin atau? Kabupaten Luhut Timur, Kecamatan Temuni Timur. Kecamatan apa tadi? Tomoni Timur. Tomoni Timur. Oke. Nah, ini kita masuk nih di pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sebelumnya bisa bantu ceritakan pengalaman-pengalaman masa lalunya Gita yang menurut Gita itu menyenangkan, ada? Ada. Oke, bisa dimulai bagaimana? Waktu pengalaman saya waktu ulang tahun yang ke 16. Ulang tahun ke-16, kenapa itu menyenangkan? Ya karena dibelikan HP baru. Oh, Hadiahnya HP baru. dibelikan HP baru sama? Iya, sama kakak. Oh iya.
kayaknya senang kok. HP baru sama kakak ini sudah kerja itu yang beli. Iya. Oh, oke. Terus kalau yang tidak menyenangkan Apa ya? Boleh berpikir dulu. it's okay. Iya. Mungkin di waktu-waktu belakangan ini, atau apa saja yang paling termuncul di benaknya Gita ketika dibilang pengalaman yang paling tidak menyenangkan? Iya, waktu ini ada Kak. Waktu kembali ke Makassar tanggal berapa dia? Baru-baru ini. Kembali ke Makassar. Hari Minggu. Oh, Balik hari ke Minggu. Makassar. Hari Iya. Minggu ini kemarin? Iya, Oh, karena wow. pulang kampung. Kan kakak menikah toh. Baru balik ke Makassar, terus naik bis, dan saya kan mabukan sekali. Jadi tidak menyenangkan sekali dalam bis. Kursinya rusak juga. Oh, jadi kalau biasa pulang kampung naik bus, Iya. balik ke Makassar juga naik bus. Baru Tapi perjalanannya lama, 12 jam. Lumayan. Terus jadi berarti di sepanjang jalan atau bagaimana itu muntahnya? Itu yang paling parah di antara Iya. yang terparah Iya, itu. karena kursinya juga tidak bisa diatur Kak, rusak. Oh. Tapi tidur di sebentar, bangun tidur langsung muntah begitu. Sekali baru sendiri juga, tidak ada ditemani. Oh, dan itu pengalaman pertamanya sendiri bolak-balik Makassar atau Enggak. sudah pernah? Sudah pernah. Oke. Kalau waktu tadi kan katanya yang paling menyenangkan itu pas dapat HP baru waktu umur 16. Nah, bagaimana, mungkin bisa kita ingat-ingat kembali bagaimana perasaannya waktu itu, apa saja yang kita rasa? Enggak menyangka sih bakalan dikasih HP baru, soalnya kan kakak itu kayak sering jahil-jahili begitu, kayak diganggu-ganggu terus, tapi ternyata dikasih HP baru dan itu lambat 3 hari. Oh, jadi tidak menyangka karena Iya, sudah tidak menyangka terlambat. sudah terlambat, ternyata ada. Jadi senang sekali. Jadi senang sekali. Baru HP juga udah rusak toh, jadi senang. Terus reaksinya bagaimana pas? Reaksi dan apa yang kita lakukan pas Loncat-loncat. dikasih? Loncat-loncat Iya, pas loncat-loncat. dikasih. Oke, terus pas yang tidak menyenangkan tadi, bagaimana, apa yang kita rasakan pas tadi balik ke Makassar terus muntah-muntah sepanjang jalan? Nangis. Nangis? Ingat mama dia. Oh, langsung homesick ya, padahal masih di jalan. Iya, padahal baru di jalan langsung menangis. Baru naik saya sudah menangis. Oh, jadi oke. Oke. Terus kalau misalnya biasanya kita tahu sih tersinggung tuh kalau misalnya ada hal apa yang biasanya bikin kita merasa tersinggung, hal yang seperti apa? Tersinggung. Oke, coba kita ganti dulu deh. Kalau misalnya marah biasanya apa? Hal yang bikin marah. Of course saya bakal marah gara-gara hal itu. Jarang. Oke, biasanya kalau sama teman-teman mungkin atau sama keluarganya. Kalau dibilangin yang tidak begitu Kak. Kan dulu saya punya pacar toh, baru dibilangin pasti kamu begini begitu. Iya. Tersinggung langsung, padahal enggak begitu aslinya. Kalau marah gimana? Itu juga. Iya, ada juga. Sama dibilangin enggak pernah belajar, main HP terus. Sama orang tua. Iya. Jadi marah di situ biasanya. Kesel, tapi enggak langsung meluap gitu, cuman kesel. Padahal sudah dikerjakan yang harus dikerjakan gitu. Oke. Kalau misalnya peristiwa yang bikin sedih, kalau bisa sampai menangis bawang gitu, ada tidak? Ada. Oke, apa? Yang waktu kakak ini menikah, kakak cewek kan, kan otomatis pindah rumah juga. Kayak kalau di rumah kan sama dia terus, jadi sedih. Sedih biasa. Sedih banget. Pas itu kemarin, kalau misalnya ada ndak peristiwa yang kayak general gitu, kayak biasanya kalau Gita nangis itu karena apa? Kan kalau kakak kemarin itu kan baru 1 kali, tapi biasanya sering bikin Gita nangis itu gara-gara apa? Ada tidak? Kalau pas di sini Kak? Dari Gita kecil sampai sekarang, bisa juga di masa kecilnya.
Ada sih, ada. Apa? Kan waktu kecil ayah saya kan meninggal Kak dari umur saya 4 bulan. Dan itu kayak kalau udah dewasa tuh kayak saya ingat-ingat terus bagaimana rasanya gitu Kak. It's okay. It's okay. It's your time dong. Oke. It's okay, it's okay. Udah? Oke. Lagi mens juga Kak. Udah apa-apa. Iya. Memang sangat wajar sih orang. Oke, kalau tadi kan bikin sedih-sedih, kalau yang biasanya bikin senang, kalau apa hal-hal yang biasa kita lakukan supaya bikin kita senang gitu, atau ada hal yang terjadi biasa kayak bikin kita senang itu apa? Nonton. Nonton? Iya. Nonton Netflix begitu, nonton film atau Iya, bagaimana? nonton film. Gitu suka drakoran atau Suka bagaimana? drakoran, Oh, anime. oh oke. Nonton bioskop juga kadang-kadang. Oke, yang paling bikin senang biasanya nonton. Iya, Toh, nonton. kalau biasanya hal apa yang biasa bikin kita takut? Ada? Ada. Ini kuliah ini Kak. Kuliah Iya. takut. Karena takut kenapa itu? mengecewakan nilainya. Iya. Iya. Lagi status. Status Iya, takut. takut. Oh, wajar sih. Wajar. Oke, biasanya menurut kita ini orangnya pemalu atau bagaimana? Malu. Pemalu. Biasanya hal apa yang biasa bikin kita pemalu? Malu. Malu. Iya. Malu biasanya karena apa? Takut mengecewakan ekspektasinya orang gitu. Takut tidak diterima juga, makanya malu-malu mau ngapain. Oke, malu-malu biasanya kalau misalnya apa tadi? Bagaimana maksudnya tadi? Tidak diterima begitu sikapnya kita. Oke, oh. Misalkan jadi- mau menyapa jadi malu, takut tidak disapa balik begitu. Oke. 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 Oke, biasanya akhir-akhir ini kita sering melamun? Enggak sering melamun. Kalau pernah gelisah, kecewa di akhir-akhir ini merasa gelisah? Gelisah, enggak gelisah. Gelisah enggak. Kalau akhir-akhir ini ada merasa kecewa? Pernah? Kecewa juga akhir-akhir ini enggak ada. Enggak. Iya. Kayak jadi aman, tenang. Kayak kenapa? Cuman tugas saya. Oh iya, Ya. betul. Merasa tidak aman di Apa? tugas itu. Iya. Karena? aman, takut enggak bisa mengerjakannya. Oke. Sekarang mungkin apa permasalahan terakhir yang kita rasa kita alami masa yang baru-baru ini? Masalah sama teman atau keluarga. anything. Oh, belum ada. Nggak Semoga ada. aja enggak ada. Ya, Iya. ya, semoga. Semoga tidak ada. Terakhir ini belum ada masalah. Belum ada. Oke. Kalau misalnya yang kan itu tidak ada kapan 1-2 bulan ini, yang kalau misalnya ke belakang yang paling terakhir ada masalah. Kalau sama orang lain enggak ada, Kak. Bisa sama orang lain, sama keluarga atau Enggak ada juga. Kalau sama orang enggak ada. oh kalau diri sendiri bagaimana? Diri sendiri masalah enggak ada juga. Nggak ada juga. Oke, sekarang Mbak bertanya. Kan tadi bertanya tentang nggak ada masalahnya sama diri sendiri toh. Menurut Gita ini bagaimana orangnya? Menurut Gita apa yang Gita pandang? Menurut Gita ini bagaimana orangnya? Introvert. Introvert. Iya. Tapi kalau bagaimana bisa jelaskan lebih? Tapi kalau misalkan diajak mau uji begitu Kak, tapi kalau untuk mencari itu enggak bisa Kak. Cari yang baru. Mencari suasana baru, Iya, orang-orang baru, begitu mencari susah orang ya? baru susah. Oke, berarti kalau misalnya saya coba simpulkan lah, silakan koreksi kalau salah. Jadi berarti Gita merasa dirinya Gita ini susah untuk beradaptasi dengan orang-orang baru. Iya. Oke, ada tokoh yang dikagumi sekarang? Orang siapapun bisa? Ada Siapa? tokoh dari luar bisa Kak tahu? Bisa, siapapun. Kim Namjoon. Kim Namjoon.
Itu apa? Boy band? boy Pemain? band BTS. Oh, aduh. Temanku juga itu suka itu BTS. Kim Namjoon. Yang mana dulu ini Kim Namjoon ini? Yang leadernya. Oh, ya. Siapa lagi namanya biasa disebut? Bukan Kim Namjoon biasa RM. disebut. RM. Iya, RM. Ya, kenapa? Perjuangannya hebat sekali kak. Oh, kenapa Terharu. perjuangannya? Karena kan dulu dia tidak punya apa-apa, terus agensinya juga masih kecil, terus caranya dia juga memimpin bagus sekali, padahal hujatannya lebih banyak ke dia dulu. Disuruh keluar lain, tapi dia tetap bertahan dan dia buktikan sekarang bisa. Oh. Jadi mau mengikuti jejaknya gitu. Ya, buat perjuangannya Iya, begitu ya. perjuangannya. Berpintar juga. Oh, iya. Iya, IQ-nya tinggi. Oh, oke. Kalau misalnya toko di sekitar sini ada enggak? Kok di situ? Di sekitarannya Luwita. Kan itu tadi kan artis. Daerahnya Di sekitarnya kita yang berinteraksi dengan kita aja enggak? berinteraksi. Siapa ya? Nggak ada Kak. Enggak ada, belum ada. Oke. Belum ada. Oke, sekarang mau bertanya tentang kira-kira bagaimana pandangannya Gita tentang pendidikan. Pendidikan penting sekali Kak. Pendidikan penting Karena kalau orang berpendidikan cara berperilakunya juga berbeda Kak. ya. Oke. Jadi menurut Gita pendidikan itu harus bagaimana? Pendidikan maksudnya Bagaimana pendidikan diterapkan mungkin atau sebaiknya pendidikan diterapkan bagaimana gitu. di Indonesia mungkin bagaimana pendidikannya menurut Gita? Menurutku kalau untuk kurikulum sekarang kayaknya susah untuk diterapkan deh Kak, di Indonesia karena belum terbiasa juga tapi kalau lama-lama tapi menurut saya itu akan efektif. Ya, yang Kurikulum ini Merdeka yang dulu Oh iya. bakalan Pak Nadiem efektif ya. Tapi kan sekarang udah diubah lagi karena memang belum terbiasa Indonesia seperti itu. Oke. Kalau pandangannya Gita tentang pergaulan bagaimana? Pergaulan Ini yang ada di lingkungan ini Kak. Iya, bisa. Pergaulan di lingkungannya Gita bagaimana? Bagus Bagus, Saya karena? suka, iya. Karena mendukung sekali, terus nggak pernah ngejudge begitu Kak. Teman-temannya Gita Iya, kalau misalkan salah maju tuh, misalkan salah berbicara atau dia dukung sekali begitu, nggak apa-apa Ji, bisa di ini gitu. Oke, kalau tadi kan pergaulan di teman-temannya Gita toh. Kalau misalnya pergaulan anak-anak seusianya Gita yang pergaulan anak-anak seusianya Gita yang di Indonesia bagaimana menurutnya Gita? Jangan jauh-jauh deh, yang di Makassar atau di Luwu bagaimana? Di luar pergaulannya Gita ya. Yang Gak apa-apa, bicara bebas aja di sini. Oke, semua kerahasiaannya bakal dijaga kok. yang di kalau pergaulan ya. Tapi ini menurut yang saya temui atau yang saya Iya. Menurutnya Gita saja bagaimana? Kak, bebas sekali saya rasa pergaulannya. Karena ada beberapa temanku juga yang terjerumus gitu Kak ke pergaulan bebas yang tidak baik. Oke. Jadi pergaulannya kalau misalnya Bebas orang-orang sekali. di sekitar biasa yang kita temui kebanyakan yang sudah bebas, pergaulan bebas begitu ya. Iya. Oke. Kalau pengalaman pandangannya Gita tentang pekerjaan bagaimana? Pekerjaan yang Pekerjaan anything. Sekarang bagaimana pekerjaan di Indonesia, di Makassar, di Luwu bagaimana? Kira-kira. untuk boleh spesifik Kak, misalkan pekerjaan guru begini-begini atau Enggak, semuanya bagaimana? langsung semuanya dicakup. Iya, terserah atau bagaimana? Boleh spesifik enggak Kak? Oke, kalau pekerjaan Misalkan saya pilih pekerjaan guru, misalkan. Oke, boleh. Menurut saya pekerjaan guru itu kan sulit Kak, tapi gajinya kecil sekali menurutku Kak. Terus apalagi yang honormu itu kayaknya kurang ditingkatkan. Oke. Menurutku ditingkatkan lagi gajinya. Ditingkatkan Iya. lagi. Karena kerjanya enggak main-main. Menurutnya kita banyak enggak pekerjaan yang kayak begitu atau guru yang begitu di Indonesia ini? Guru sih kayaknya deh Kak. Guru kayaknya. Iya.
Oke, kalau pekerjaan-pekerjaan lain bagaimana? Bagus di sistemnya atau bagaimana? Bagus. Bagus di sistemnya. Iya. Oke. Oke, sekarang bagaimana pandangannya Gita tentang sistem politik? Kan beredar itu sistem politik dinasti, Kak. Ya, akhir-akhir ini toh. Yang waktu itu mendemo mantan presiden Pak Jokowi kan. Nah, saya di sana enggak ikut demo. Maksudnya enggak ikut mendukung darurat informasi darurat itu. Karena menurut saya kita masih demokratis, Kak. Kita masih memilih. Kalau misalkan kalian enggak mau milih, enggak usah dipilih begitu. Karena masih demokratis jadi enggak dinasti. Gitu. Wah, menarik. Jadi berarti menurutnya Gita di tengah tadi orang-orang yang rame-rame itu demo, menurutnya kita enggak apa-apa aja sebenarnya, masih demokratis ya. Iya kan, masih demokratis, Kak. Selagi dia bagus di cara pemimpinnya, biarpun dinasti juga enggak apa-apa. Nah, sekarang biasanya tuh kalau misalnya Gita hadapi masalah, kalau ada masalah di hidupnya Gita, biasanya bagaimana caranya Gita hadapi itu? Tenang dulu, sendiri, butuh waktu sendiri. Kayak diam, diam terus berpikir, tanya sama diri sendiri gitu, masalahnya di mana, akarnya di mana. Kalau sudah ketemu, cari jalannya perlahan. Cari jalan. Nah, itu kalau Gita cari jalan itu biasanya Gita harus butuh orang lain atau bagaimana? Kadang kalau ada masalah bukan butuh orang lain, Kak, keluarga. Butuh keluarga. Kakak biasanya ditelepon, Kak, atau mama, tapi enggak aku ceritakan masalahnya, cuma butuh teman saja begitu. Tapi nanti kalau sudah mengobrol enak rasanya, plong. Walaupun masalahnya enggak diceritakan. Jadi cerita saja sekedar ngobrol-ngobrol mereka. Biasanya kalau ada masalah, Gita tipe orang yang suka biarkan saya masalahnya Gita, lari dari masalah Gita, atau bagaimana? Kalau lari enggak sih, Kak. Enggak. Dihadapi sebisa mungkin. Kalau enggak bisa akan cerita. Coba cari minta bantuan. saran, iya. Kalau berat sekali. Sekarang mau Kak bertanya tentang cita-citanya Gita apa? Sudah terpikir kah? Sebenarnya mau yang penting di perusahaan, Kak. Kan kalau psikologi kan bisa HRD. Ya, jadi pengennya itu. Jadi fokusnya mau ke PIO ya sekarang. Iya. Kalau tujuan jangka pendek sama jangka panjangnya terpikir? Sekarang tujuan jangka pendeknya dulu deh. Jangka pendek ya itu HRD tadi. Kalau jangka panjangnya mungkin kalau misalkan menikah nih, Kak. Terus jadi ibu rumah tangga saja kan. Ada ilmu dipegang, jadi bisa ngurus anak dengan baik begitu. Habis belajar perkembangan anak. Iya. Biar enggak sembarang-sembarang juga. Jadi enggak mau pakai pengasuh begitu. Iya. Kalau ada harapannya Gita dalam waktu dekat mungkin? Harapan? Mungkin bisa untuk diri sendiri, Kak. Iya, diri sendiri. Mungkin bisa untuk meningkatkan, biar rajin belajar, Kak. Rajin belajar. Kenapa kita merasa kurang rajin belajarnya sekarang? Iya, lebih menonton. Ini karena banyak pikiran juga. Jadi milih menonton. Tapi Kak, rajin belajar, terus pengen tugasnya itu diselesaikan sedikit demi sedikit. Karena biasanya SKS, ya sistem. Kita sebut sama. Biasanya lebih lancar. Iya, karena kayak diburu begitu tuh. Iya, betul. Nah, Gita tadi sempat bilang kalau Gita lagi banyak pikiran. Toh bisa diceritakan kenapa? Bisa di-sharing ke saya? Itu tadi tugasnya, Kak, banyak sekali ya. Mau UAS juga. Jadi kan banyak tugas proyek-proyek dikasih. Kan tadi Gita bilang tujuannya cita-citanya mau jadi HR di perusahaan. Ada tidak cara-cara yang sudah Gita lakukan buat capai itu sekarang? Belum melakukan apa-apa. Baru masuk ini aja. Baru masuk psikologi. Iya. Nah,
kalau misalnya ini kan tadi kita bilang masuk psikologi sebagai caranya biar bisa jadi HR. Menurut kita ini sudah berhasil caranya kita? Baru setengah. Setengah ya? Iya, Setengah karena langkah. masih banyak ya Oke. Masih banyak, bagaimana? Masih banyak apa? caranya. Masih banyak yang harus dilakukan? Iya, masih harus dilakukan untuk mencapai itu. Oke. Terus kita selama SMA mungkin atau kemarin-kemarin ada prestasi yang bisa di-sharing ke saya? Prestasi apapun? Ini akademik atau Boleh, akademik non akademik. kalau prestasi mungkin bisa memimpin Kak. Memimpin? Jadi ketua organisasi Oh wow, ketua organisasi apa itu? Palang Merah Remaja. PMR di SMA. Oh PMR ketua organisasi. Ya, sama SMP juga. Jadi 2 kali. Ketua PMR SMP SMA. SMA. Oke. Kalau prestasi akademiknya ada? Akademik paling cuma dapat juara di kelas aja gitu. Kak. Juara kelas. Iya. Oke. Akhir-akhir ini kita lagi sibuk apa? Nugas. Nugas. Iya, kuliah, nugas, ada Kuliah, kegiatan lain kan nugas. tadi itu kita sempat jadi ketua PMR Iya. organisasi. Sekarang lagi ikut organisasi. Rencana waktu itu mau ikut Kak, cuman berhalangan di pengkaderannya, jadi diundur mungkin tahun depan atau mungkin ada dibuka lagi baru-baru ini nanti. Oh iya, karena tidak ikut Psychocamp ya. Iya. Oke. Jadi akhir-akhir ini kesibukannya kuliah saja. Kuliah saja. Oke. Kalau dalam setahun ini apa yang selain kuliah apa yang kita lakukan? Apa kesibukannya? Setahun ini, dalam setahun ini. Setahun. Hmm. Berarti setahun mencakup belum kuliah juga Kak? Ya, boleh. Sibukannya mungkin menari. Menari, wow. Ya, Ikut kegiatan menari di di Lu Luwu ya? Timur ya. Entah itu di pura atau ada penyambutan itu biasanya ikut. Oh, jadi kayak itu kayak organisasi atau bagaimana? Iya, di puranya. Kayak organisasi ya. Ya. Ya, jadi kayak dibentuk satu kayak buat Satu anak-anaknya gitu. perkumpulan, iya. Buat penari penyambutan. Oke. Itu biasanya berapa kali latihan? Sering atau bagaimana latihannya? Seminggu mungkin 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya, tapi kalau sudah bisa 1 kali sih. Kalau sudah biasa. Tergantung kalau ada kegiatan ya. Tergantung kalau ada kegiatan. Nah, kan tadi kita bilang kita itu akhir-akhir ini sibuknya kuliah saja. Nah, kita suka ndak apa yang kita lakukan ini akhir-akhir cuman kuliah saja kita bilang tadi? Suka sih. Suka saja. Iya, suka. Karena menurutku itu sudah cukup sibuk sih. Oh, Kuliah saja. Iya, iya betul. Apalagi semester 1 begini peralihan ya. Iya, karena kan saya kan lama beradaptasi Kak, jadi butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan waktu yang baru juga, tempat yang baru. Jadi menurutku cukup sibuk. Main sibuk jadi kita suka begini-begini saja. Iya. Kuliah-kuliah saja dulu. Oke. Kalau tadi yang tentang menari, kita seneng nggak enjoy nggak? Enjoy banget, dan sekarang pengen nari lagi tapi nggak ada. Nggak ada di sini. Iya, nggak ada. Oh, oke. Nah, kan tadi kita bilang kita kegiatannya kuliah. Nah, apa kira-kira hal yang kita anggap sukses bagi kita? Sukses itu bagaimana sih menurutmu? Misalkan kita memimpikan sesuatu dan itu tercapai, sukses menurut. Itu sukses. Iya. Jadi ketika apa yang kita harapkan, kita Iya. impikan itu sudah tercapai, itu sudah sukses. Yang- Oke. Kalau yang tidak sukses, gagal bagaimana? Kalau gagal, Kalau gagal yang belum tercapai. yang belum tercapai. Iya, yang belum tercapai. Oke. Kenapa kita bisa merasa begitu? Kenapa bisa merasa Oh, oke, saya ganti nih pertanyaannya. Nah, ada ndak hal-hal dalam hidupnya kita yang kita anggap sudah sukses? Sukses. Tadi kan sukses itu kalau sudah bisa mencapai itu mimpinya. mencapai harapan sih, Kak. Ya. Kan dulu harapanku cuman sampai lulus Lulus SNBT, Oh, SNBT dan itu sudah tercapai, menurutku sudah cukup. Tapi sekarang ingin mencapai yang lain lagi, ingin Lain lulus di sini dengan PK 4.
IPK yang baik dan Oke. cepat gitu kan, nggak sampai 4 tahun lewat gitu. Oke, terus abis itu kalau misalnya yang gagal, ada pengalamannya yang menurut kita gagal? Gagal ada Apa itu? waktu nggak masuk 3 besar di kelas, Oh, di masuk SMA. ya masuk 5 besar. Oh ya. Kecewa Itu kan. kapan? Kelas 12 semester 12. satunya. Terus bagaimana? Apa yang kita rasa di situ? Sedih tapi didukung lagi sama orang tua. Oke. Gak fokus tuh. Itu bilang fokus kak. Ya, siapa yang nggak fokus kalau Sorry. Oke. Kalau peristiwa yang gagal tadi kan tidak masuk 3 besar. Iya. Karena biasanya masuk 3 besar ya. Iya, masuk. Oke. Bagaimana perasaannya kita pas kejadian? Sedih sekali karena yang masuk 3 besar itu biasa menyontek di saya. Jadi kayak sedih gitu, Iya. katanya kok dia bisa, kok saya jadinya di bawah, apa kurang ini gitu. Jadi siapa kita merasa gagal, jadi dua-duanya sukses dan gagalnya kita ini kebanyakan lewat akademik ya, yang terlintas di pikirannya kita. Iya. Oke. Terus biasanya yang tadi pas kita lolos SNBT ya, dulu saya namanya SBNPTN. Iya. Nah SNBT itu bagaimana reaksinya kita? Nangis. Oh menangis. Ya. Karena pas di samping juga ada mama, jadi langsung menangis gitu, langsung diucapkan selamat gini. Senang sekali. Iya, oke, senang saya. Kalau tadi yang gagal, gimana, bisa jelaskan lagi bagaimana reaksinya, apa yang kita lakukan pas tahu kita ternyata tidak masuk 3 besar? Pasti sedih. Tapi didukung sama ibu juga. Dia bilang enggak apa-apa Ji, bini. Enggak apa-apa Ji, nilai itu. Dia bilang gitu. Terus saya lakukan yang terbaik lagi. Ulang dari awal. Yang dimana salahnya ini. Oke, Dan cari apa yang salah, Iya. itu harus diperbaiki. Dan bisa. Akhirnya kelas 12 bisa masuk 3 besar. Kedua. Wah, keren. Oke, ketika kita tahu tadi kita sudah lolos SN tadi toh, apa tindakan yang kita lakukan setelah kita rasakan di situ kita kayak oke, sukses mak gitu. Apa tindakan yang kita lakukan setelah selesai SN itu, lulus? Persiapkan diri Kak. Persiapkan diri. Oh iya, mau ke sini. Oke. Mau pergi cari-cari semuanya yang perlu disiapkan, tempat tinggal lah. Mental juga mau kuliah gitu. Iya. Mental jauh dari orang tua. Oke. Nah tadi kan kita bilang kita akhir-akhir ini suka nonton, suka Iya, sekali nonton. nonton. Selain itu ada hobinya kita yang lain? Sebenarnya main bulu tangkis. Cuman tangkis. baru berapa bulan yang lalu Ji baru main, nggak sempat lagi main. Karena malam Ji biasanya Kak. Malam biasa baru bisa main bulu tangkis. Kenapa kita suka tadi nonton dulu deh. Nonton karena enjoy. Enjoy. Bagus begitu alurnya, menarik. Jadi memang suka nonton. Mulai dari kapan itu kita suka nonton? SMP kayaknya. SMP. Oke. Iya. Kalau main bulu tangkis kenapa bisa suka main bulu tangkis? Gampang Kak. Iya betul. Baru cepat berkeluar keringat juga. Terus gampang, enak. Oke. Kan tadi juga seberapa sering kita nonton sama main bulu tangkis? Baru kemarin nonton Kak. Oh, kalau Nonton drama di kos. maksudnya kalau misalnya dalam sehari itu berapa kali? Bisa berapa kali? Tergantung kesibukan. Kalau misalkan memang niat sekali mau tugas tuh enggak bakal nonton. Udah bakal nonton. Iya. Kalau misalnya dalam seminggu deh, biasa berapa kali dalam seminggu? Mungkin 4 kali. 4 kali. Iya. Tapi itu berjam-jam ya. Iya, berjam-jam. Kalau main bulu tangkis bagaimana? Jarang akhir-akhir ini Kak, karena kalau main bulu tangkis kan butuh teman. Iya. Butuh untuk diajak. Nah, pada sibuk biasanya kalau diajak. Oke. Sama apa lagi lo hobinya yang boleh diceritakan? tapi jarang nih. Apa Jarang. itu? Main game. Oh, main game. Iya. Main apa biasanya? Mobile Legends. Mobile Legends. Iya. Tapi sekarang sudah jarang. Iya, sudah jarang sekali. Karena teman-teman yang diajak main juga sibuk kuliah. iya betul. Oke. Iya.
Terus biasanya ada enggak rencananya Gita ke depannya? Rencana jangka pendek deh. Rencana untuk Apapun. rencana mau pulang kampung Mau pulang kampung. ya setelah UAS, jadi harus maksimalkan sekali di tugas. Oke. Sudah ada usaha yang dilakukan? Baru sedikit mengerjakan sedikit-sedikit. Oh, mulai cicil-cicil itu Iya, usahanya. cicil-cicil. Oke. Nah, ini Muka bertanya tentang ini kan tinggal jam berapa masuk kita? Jam 4. Jam 4 tepat. Oke, masih ada juga 1 jam. Iya, masih ada saja. Oke, biasanya bagaimana sikapnya? Kita biasa panggil ibunya kita apa? Mama. Oke, biasanya sikapnya mama ketika di rumah bagaimana? Secara umum ke sayanya iya. Baik, belak-belakan juga. Oh. Jadi nggak yang kalem-kalem banget begitu. Kalau Iya. Oke, kalau ini sikapnya ayah sama mama sama papa biasanya bagaimana berinteraksinya? Sikapnya kalau lagi berinteraksi menurutnya kita. Kita biasa. panggil Bapak. Bapak. Iya, bapak. Oh, oke, bapak. Oke. Bagus, baik sih Kak. Kayak biasanya begitu pada umumnya. Bagaimana itu pada umumnya? Kan siapa tahu beda persepsi kita. Gimana ya? Yang Saya saling bagaimana nih sikapnya? hangat sih Kak sikapnya begitu. Saling hangat Iya, ayah ibunya iya. berinteraksi satu sama lain ya. Iya Kak. Menurutnya kita bagaimana? Pandangannya kita terhadap sikap begitu? Suka sih Kak, karena kalau sikap itu kan mempengaruhi ke anaknya juga Kak. Kalau sikapnya buruk pasti anaknya bakal sedih lah, ngedown. Oke. Kalau misalnya kan tadi itu sikap mama sama bapak di rumah gitu toh. Kalau misalnya di luar rumah bagaimana? Sama atau bagaimana? Agak gengsian sih. Oh, kalau di luar gengsian. Iya. Oh, beda di luar. Gengsian sedikit. Gengsian. Agak cuek-cuek begitu. Oh, oke. Kalau di luar biasanya cuek-cuek, tapi kalau di rumah hangat. Iya. Oke. Kalau yang biasanya lebih dominan gitu, bapak atau mama? Mama. Iya. Oh, lebih dominan mama. Iya, bisa ceritakan bagaimana mungkin sikap lebih dominan dalam hal apa? Kayak suami takut istri. Oke. Iya. Biasanya kayak suami takut istri begitu. Iya. Oke. Mengapa demikian? Kita tahu enggak? Kalau ada apa-apa di rumah begitu Kak, pasti mama yang selalu Yang gerak. Oh, oke. Mama yang gerak Kayak duluan. bapak kurang peka begitu. Oh, oke. Nah, ini biasanya sering enggak cerita-cerita sama mama sama papa? Biasa. Bapak biasa sering cerita-cerita. Kalau pernah enggak kita cerita sama mama atau papa tentang pendidikan? Pernah. Ya, biasa. Jadi bagaimana pandangannya mama atau bapak tentang pendidikan? Bilang jalani saja pelan-pelan. Pasti bakal ada hasil yang baik di belakangnya gitu sih Kak. Jangan mengeluh terus juga kayak gitu. Oke. Kalau tentang pergaulan bagaimana menurut? Pergaulan biasanya ada apa biasa begitu yang diceritakan tentang pergaulan? Oh, biasa ceritakan tentang teman di sini, mak saya dapat teman begini. Dibilang jaga-jaga diri saya di sana karena nggak tahu awal-awal soalnya baru toh. Gitu. Oke. Kalau biasanya bagaimana pandangannya orang tuanya Gita tentang hal-hal yang kayak tadi kan kita bilang pergaulan bebas tentang seks itu bagaimana? Pandangannya mama sama papanya kita, bapaknya kita, sorry. Dia sih Kak, dibatasi sebenarnya tapi dibebaskan begitu. Kasih dibebaskan nih anaknya bagaimana, percaya sama anaknya bagaimana. Tapi kalau sudah begitu kan sama orang tua kita juga jadi tidak enak mau mengecewakan Kak. Ya karena sudah dikasih kepercayaan Iya. gitu. Oke. Jadi kalau misalnya tentang pergaulan biasanya atau gitu kayak orang tua bilang kita kasih kayak kebebasan begitu. Iya, sudah besar pasti tahu yang mana yang benar dan mana yang tidak buruk. Mana yang buruk. Iya. Biasanya di rumah yang sering menegakkan disiplin begitu siapa? Mama. Iya. Mama juga. Biasanya mama kalau misalnya menerapkan disiplin begitu atau ya buat kasih disiplin kita begitu tuh biasanya keras atau bagaimana?
lembut dulu di awal Kak. Kalau misalkan nggak disiplin, misalkan contohnya menawarkan tamu makan gitu Kak. Kan misalkan saya makan lewat terus ada tetangga nggak saya tawarkan, pasti dimarah. Padahal di awal sudah bilang kalau ada orang di tetangga ke siapa mampir tawarkan makan kalau mau makan gitu. Oke. Misalkan Jadi kalau misalnya untuk mengajarinya awalnya dia pakai lembut, tapi kalau misalnya sudah ada kesalahan gitu biasanya dimarahin. Oke. Kan tadi mama sama bapaknya Gita dua-duanya PNS. Sering di rumah atau Sering. di rumah atau Tapi bapak biasa ke sawah juga. Ada sawahnya. Tapi sore-sore sering di rumah. jadi lebih sering mama yang di rumah. Oke. Sama-sama ya. Oh, berarti kalau misalnya bapak ke kebun ke sawah sama-sama mama. Oh enggak. Selain itu ada kegiatannya mama selain jadi mengajar ya? Iya. Enggak ada. Nggak ada. Terus oke. Menurutnya Gita, mama sama bapaknya Gita ini saling terbuka Ya. saling terbuka satu sama lain, Iya. terbuka ke Anak juga. Biasanya mama curhat juga, bapak begini gitu. Oke. Terus menurutnya Gita nih hubungannya mama sama bapaknya Gita harmonis Karena ya apa-apa dibicarakan gitu Kak. Kalau ada masalah sedikit langsung bicarakan. kalau ada masalah sedikit langsung dibicarakan Jujur lah begitu. sama satu sama lain begitu ya. Iya. Kalau ini kita pernah lihat mama sama bapaknya bertengkar berselisih paham. Dulu sih Kak, waktu masih kecil, saya waktu masih TK tuh kelas 1 tuh. Kan masih awal-awal mereka Sama-sama. Biasa bertengkar di sana mungkin karena baru beradaptasi begitu Kak. Oke, jadi Biasa. pertengkaran. Tapi kalau terakhir ada kita ingat pertengkaran terakhir yang terakhir kapan? Enggak. Nggak ingat, cuman itu yang terakhir kita ingat. Kapan ya? Ada pasti baru-baru ini Kak, tapi lupa masalahnya apa. Oh iya, terakhir baru-baru ini kapan itu? SMA kayaknya. Oh SMA pas Iya. kita SMA. Tahun berapa itu ya? 2023? Oh, 23 berarti ya. satu tahun. Iya, 1 tahunan. Karena kan di Makassar juga jadi enggak tahu. Oh, pas sudah. Masih Oh, SMA-nya di Makassar kita? enggak. Maksudnya kuliahnya ini di Makassar, jadi enggak tahu bertengkar atau yang tidak. yang sekarangnya ya. Iya. Oh, yang kita ingat terakhir itu 2023 pas masih Iya, SMA. masih Oke. Ada enggak pertengkaran mama sama bapak yang kita tidak bisa lupakan? Enggak ada. Enggak ada. Yang tidak bisa lupakan. Kayak yang paling membekas di otaknya gitu. Pertengkaran apa yang mungkin paling Enggak ada sih. Kak. enggak ada. Yang terakhir kita ingat itu. Itu video lupa Kak. Oh, sudah Cuman lupa. kedua suaranya saja besar gitu. Oh. Jadi kalau bertengkar biasanya tidak di depan anak. Iya. Oke. Biasanya kalau bentuk pertengkarannya orang tua bagaimana? Untuk pertengkarannya kayak adu mulut gitu. Oke, adu mulut saja. Tapi yang bapak dia mendengarkan, jadi mama yang merayap gitu. Oke. Jadi mama lebih banyak ya seperti mama-mama pada umumnya begitu. Iya. Oke, terus biasanya masalah apa yang dipertengkarkan? Mengenai apa? Paling kalau kayaknya uang deh Kak. Masalah uang. Ya misalkan bapak mau beli ini beli itu tapi nggak bilang dulu, begitu nggak didiskusikan dulu, gitu sih. Oke. Jadi mama biasanya marah begitu ya. Kalau bapak sendiri pernah marah? Pernah saya lihat Marah ke mama? Udah pernah? sabar sekali. Oh. Oke. Terus pernah tidak ada pertengkaran yang kan tadi kan kita bilang biasanya dari depan anak tuh kalau bertengkar, tapi ada nggak yang melibatkan mungkin salah satu saudaranya Gita? Dilibatkan bagaimana? Melibatkan mungkin gara-gara saudara Iya. kakaknya Gita atau kayak ini coba tanya dia. Ada Kak. Oh ya, Sempat biasanya karena alasannya juga bisa kalau orang tua bertengkar karena dia Kak toh. atau bagaimana? Sempat
kakak tiriku kak kayak apa ya, dia nak jual beras bapakku. Oh ya, Baru terus ndak nak bilang ke mamaku. oke. Gitu. Jadi di sana ndak bertengkar tapi ndak najak itu. Oh, tapi Bertengkar dua orang Ji. oke, Orang tapi tua, Ji. gara-gara Iya. kakaknya gitu. Karena ndak diskusi juga sih masalahnya, ndak komunikasi. Biasanya kalau misalkan dia bertengkar tuh, biasanya kalau mau menyelesaikan masalahnya bagaimana caranya? Orang tuanya kita yang kita lihat. Nggak tahu tiba-tiba besoknya baikan juga. Oh iya. Berarti biasanya menyelesaikan Malam. masalahnya berdua saja ya. Berdua. Oke. Biasanya berarti kalau misalnya caranya berdamai setelah bertengkar itu bagaimana? Yang kita lihat. Atau pokoknya kalau Langsung. kalau mama kalau misalkan sudah marah dia pasti kan nak keluarkan semuanya. Kalau Oh. sudah keluar itu legamin rasa kak. Jadi baik-baik di rasa jadinya. Oke. Oke. Biasanya menurut kita yang paling sering mengalah Bapak. Iya pasti. Oke, menurut kita bagaimana perasaannya kita tentang kalau misalnya orang tua tentang pertengkarannya orang tua? Perasaan wajar sih kak. Wajar ya? Iya wajar. Karena di rumah tangga ya wajar begitu ya. Jadi tidak terlalu permasalahan juga. Mau kok bertanya itu kan kita 5 orang bersaudara sudah sama kakak tirinya. Kita nih 6 berarti. 6 berarti sama kakak tirinya. Iya. Oke. Tapi kakak ya, kita yang paling bungsu juga tetap Iya, atau? paling bungsu. Oh, paling bungsu. Oke. Nah, ini biasanya di rumah bagaimana suasana? Tinggal di rumah berapa orang? Oh begini kak. 2 rumah. Oh iya. Kadang mama ke rumah suami, ke rumah bapak toh. Kadang tapi saya juga di rumahnya nenek. Gitu. Kadang mama tinggal di rumahnya nenek gitu, kadang bapak juga ikut gitu kak. Jadi 2 rumah. Kadang saya juga menginap di sana gitu. Oke, jadi biasanya di rumah jadi kadang pindah-pindah begitu. Iya. Oh, oke. Karena Hah? tempat kerjanya mama juga dekat dari rumah nenek. Oh, jadi itu bergantung tempat kerja. Iya, Oh, kalau PNS misalkan ya. sekolah pagi biasa seminar gitu. Kalau kita sekolahnya di Di dekat rumah nenek juga. Karena SMA-nya di sana aja satu. Oh. Dekat. Oke, oke. Terus yang biasanya tinggal di rumahnya nenek berapa orang? 3. Sama kakak-kakaknya gitu? Iya. Kalau ke rumahnya bapak biasa sering ikut juga kakak-kakaknya Iya, gitu? biasa. Tapi tidak menginap biasa. Saya aja yang menginap sendiri. Oke. Nah, biasanya bagaimana suasananya kalau di rumah ya, entah di rumah mama, di rumah nenek atau di rumah bapaknya kita bagaimana biasanya? Saling akrab, Akrab. sama kakak-kakaknya, Iya. sama mama, papa. Akrab di sini juga sama kak tiriku juga di Makassar biasa. Jadi baik-baik gitu hubungannya. Untungnya. Ya. Terus biasanya menurut Gita satu sama lain itu mama ke Gita atau bapak ke Gita itu saling terbuka atau bagaimana? Sama lainnya. Mama ke Gita atau papa ke Gita terbuka? Iya terbuka. Kalau tidak terbuka pasti bertengkar. Kalau kita sendiri biasa kita terbuka ke orang tua? Paling terbuka sama mama. Sama bapak jarang. Kalau ditanya aja Baru bilang. Iya. Oke. Gita ini bagaimana orangnya di rumah? Orang menurut Gita bagaimana? Beda kah di rumah dengan di luar? Bagaimana? Kalau di rumah berisik sekali saya kak. Oke, berisik bagaimana itu? Kalau ngomong tidak bisa santai. Kayak nyaman sekali gitu di rumah. Jadi bisa Kak. keluarkan apa aja Iya. begitu. Oke. Kita ini menurut kita orangnya bagaimana? Berarti tidak diam, berarti patuh kah? Menurut kita sama kalau misalnya ada dari Patuh. mama patuh. Kita Patuh. suka atau kita biasa suka kayak kan tadi kita bilang biasa berisik di rumah Iya. tuh. Tapi kadang bilang biasa disuruh menyapu dulu sini. Ya sebentar mak masih kerja ini gitu. Ya, tapi kalau ini kita biasa di rumah manja enggak ke orang tua? Manja. Biasa manja ke mama atau bapak? Mama. Mama juga. Iya. Oke. Kakak semuanya dimanja. Oh, ke kakak juga. Tapi gengsi-gengsi gitu kalau ke kakak sambil ganggu-ganggu jahil-jahil gitu. Oke. Biasanya sering enggak kan tadi ada di 2 rumah tuh sering enggak berkumpul? Jarang. Sama mama sama papa. Oh, kalau sama mama sama bapak sering. Kalau semuanya Jarang karena yang pertama sudah menikah juga, yang kedua juga sudah menikah, tapi laki-laki. Jadi biasa juga kumpul sama istrinya kakak kedua, kakak tiri kedua toh biasa juga kumpul. Tapi sekarang sudah jarang ya karena sudah menikah.
Biasanya kalau berkumpul begitu kan jarang, tapi pada saat apa biasanya kalau berkumpul? Ulang tahun mungkin kak, atau Oh. ada acara keagamaan di rumah tuh biasa kumpul Kumpul. pasti ya. Oke. Biasa ulang tahun atau ada acara keagamaan. Oke. Biasanya kalau misalnya lagi kumpul-kumpul begitu kan jarang itu, apa yang biasanya dibicarakan kalau lagi kumpul-kumpul begitu? Nanya sih gimana sekolahnya, lebih baik sekolahnya, gitu kayak pada umumnya. Oh, oke. Kalau mama papa ke kakaknya kita bagaimana, apa biasanya bicarakan? Nggak tahu sih. Oke. Kalau lagi kumpul biasa begitu tanya-tanya kita begitu. Biasanya cerita apa semuanya kalau lagi berkumpul? digabung, semuanya digabung sih. Kayak mau kemana nanti jalan-jalan kan di sekolah raya begitu, jalan-jalan bareng kamu kemana ini, gini, enaknya kemana, bikin apa gitu. Oke. Apa menurut kita nih sikapnya mama sama bapak ke kita sama sikap mama sama bapak ke saudara-saudaranya kita, apa ada perbedaan atau bagaimana? Sama sebenarnya, Sama saja. tapi kayaknya lebih sayang ke saya. Lebih dominan ke kita begitu ya? Iya, mungkin karena anak bungsu. Jadi banyak yang misalkan kerja ini kasih kakak saja, kasih kakak gitu. Oke. Tapi kakak suka merintah sih. Oke, biasanya kalau misalnya kan itu kita tadi mau merantau ke Makassar ini ceritanya, itu biasanya pengambilan keputusannya melibatkan orang tua Iya. atau bagaimana? Langsung tanya ke orang tua, ini anaknya tinggal di mana, ini gimana nanti di sana, gitu langsung tanya ke orang tua, langsung ngobrol ke orang tua, nggak sendiri. Kalau ke kakak-kakaknya begitu Iya. juga, kakak-kakaknya juga begitu. Ya biasanya kalau misalnya mengambil keputusan besar begitu ya, libatkan orang tua. Iya. Oke. Tadi saudaranya Gita berarti 5 kakak-kakaknya toh? Iya. Yang ya, oke. Menurutnya Gita nih, sejauh mana Gita mengenal saudara-saudaranya Gita? Kalau saudara kandung kak, kenal banget. Kalau saudara tiri mungkin kurang ya, karena jarang ketemu toh, bisa rumah juga gitu. Saudara tirinya Gita tidak pernah ke Pernah, ada 2 kayak tempat ibadah gitu kak di rumah. Jadi kadang kalau ada acara di sini ke sini, ada acara besar juga saling berkunjung gitu kak, bertukaran. Oke. Ya. Oke. Nah, bagaimana nih hubungannya Gita dengan saudara-saudaranya Gita? Baik. Kakaknya bagaimana? Atau ada ndak yang lebih dominan salah satu? Lebih ke kakak pertama yang cewek, Oh. dominan yang baru menikah. Oh. Makanya sedih sekali karena lebih ke dia apa-apa. Kan kakaknya Gita ini ada 5, kakak pertamanya Yang cewek. pertama cewek. digabung kak, kalau yang kandung itu kan ada 2, cewek sama cowok. Yang tiri juga sama, sama cewek sama cowok. Oh, jadi Cewek. 2 yang tiri juga. 2 saudara tirinya. 3, Berarti bersaudara berapa semua gabungannya? 6 jadinya. Oh. Dan tetap saya yang terakhir, baru sama juga kedudukannya, yang pertama cewek, yang kedua cowok, yang ketiga cewek gitu kak. Oh, oke. Sama. Oke. Terus hubungannya kita tadi sama saudara-saudaranya yang kandung akrab banget. Kalau Akrab misalnya banget. sama yang tiri, Kayak lebih sopan sedikit. oke. Lebih. Tetap masih ada canggung-cangungnya gitu kita merasa. Iya. Kenapa kita merasa? Karena kan pasti kayak kurang cerita apa-apa kan, kurang ke dianya, lebih ke kakak yang ada di rumah. Oh iya, gara-gara jarang juga ketemunya ya. Oke. Iya kak. Biasanya kita rasa ini hubungannya kita sama saudara-saudara kita semuanya ini saling mendukung kah? Iya, saling mendukung, aman saja. Saling mendukung. Iya, kalau misalkan saya saja kalau mau ambil kursus bahasa Inggris itu kak, langsung kutanya kakakku, bagusnya di sini atau enggak? Dia bilang enggak, bagusnya di sini ini lebih ini gitu. Oke. Biasanya kalau misalnya ini saling iri tidak? Sama Iri? saudara-saudaranya? Enggak. Enggak kak. Oh, kalau saudara-saudaranya ke kita deh. Biasanya ada yang kayak, kenapa begini? Enggak pernah kak. Udah pernah iri yang kita rasa. Oke. Terus biasanya kita curhat sama yang pertama. Tapi Soal kalau pertama. soal pendidikan biasanya yang kedua sama kak laki-laki. Karena Dia lebih pintar ke bahasa. oke, kalau misalnya pada Kalau soal perasaan sama yang kakak pertama. yang begitu. kedua cowok tuh? Cowok. Oke, kenapa? Oh ya mungkin karena cewek begitu ya. Jadi merasa lebih suka. Lebih nyambung juga kalau soal perasaan. Oke. Ada yang kita selain
Kalau misalnya itu di antara semuanya itu yang paling tidak dekat menurut kita yang mana? Yang kakak sih kak, kakak laki-laki kedua kak Diri. Oh ya, Soalnya kenapa? laki-laki juga. Oh, laki-laki juga. Baru nggak pernah ketemu, kuliah juga dia kan dulu, jadi jarang sekali ketemu. Kalau yang pertama kan biasa di rumah yang perempuan, jadi biasa ketemu. Oke. Kita tadi kan cerita tadi yang yang kita kagumi tuh Kim Namjoon tuh. Iya. Nah, kalau saudara-saudaranya kita ada yang kita kagumi, yang paling kita kagumi yang mana? Kakak sih kak, yang cowok. Yang cowok. Iya. Karena Konsisten sekali kalau mau sesuatu. dia berjuang begitu sama Iya. Namjoon. Ya. Mirip. Nggak mirip. Nggak mau dibilang mirip. Mirip lah. Oke. Biasa gara-gara konsisten begitu ya, Iya. jadi kagum. Iya. Oke. Kalau prestasinya kakak-kakaknya kita bagaimana? Bagus. Bagaimana itu, ada prestasinya yang bisa di-sharing? Prestasi Akademik, non akademik, boleh. apa ya? Kalau yang kedua mungkin sempat debat bahasa Inggris sih kak. Jadi makanya kita Iya. oke. Mengagumi lah begitu. Terus kuliah juga dia padahal jurusannya tidak sesuai tapi dia linjur begitu kak. Dan dia belajar GAT sekali sih, memang dilihat tapi dia lulus ya hasilnya. Kalau pergaulannya saudara-saudara kita bagaimana? Bagus. Bagus? Iya, makanya bagus juga. Oke, Pilih-pilih bagus juga. maksudnya bagaimana, maksudnya bagus tadi? Kan kalau cowok biasanya merokok, keluar malam sama temennya. Sedangkan kakakku yang cowok itu enggak begitu, enggak keluar malam, jarang sekali keluar malam gitu kak. Keluar kalau dijemput sama temannya. Terus enggak merokok juga, enggak minum gitu. Kalau yang cewek juga sama gitu, pergaulannya bagus. Kan kita biasanya kalau misalnya waktu SMA kemarin kan sekarang sudah tidak sama-sama tuh sama saudaranya. Ya. SMA kemarin sempat nggak kayak bergaul sama teman-temannya, terus ada sama kakak-kakaknya kita biasanya Biasa. sering, seberapa dekat biasanya sama teman-temannya? Dekat kak. Kan biasa main ke rumah teman-teman juga. Oh, jadi dekat. Iya. Saudara-saudaranya Apalagi dekat. sama kakak yang cewek dekat. Sama teman-temannya dekat ya? Iya, dekat. Biasa kan satu tempat ibadah juga. Ya, oke. Biasanya dekat gara-gara satu tempat ibadah. Iya, baru mamanya juga kenal semua begitu di lingkungan itu. Jadi saling kenal. Oke. Di sini sudah dapat banyak teman enggak kita? Di sini Banyak enggak temannya di sini? enggak sih. Enggak. Enggak. Bentuk teman-temannya biasanya berapa orang nih? Kalau yang biasa diajak kemana-mana 1 orang gitu kak. Tapi kalau untuk di kampus mungkin 5 orangan. Tahun 6 biasanya lebih. Itu yang satu Kelas. kelas, Iya. satu kelas itu semua rata-rata. Iya, rata-rata satu kelas. Satu dosen PA. Oh iya karena masih baru juga jadi begitu ya. Oke, biasanya kita biasanya punya teman cenderung laki-laki atau perempuan? Perempuan. Cenderung perempuan. Iya. Ada enggak teman laki-laki? Ada. Oh, banyak. Banyak. Itu Banyak juga, di lumayan. di sini atau Enggak di sini. Teman dulu waktu SMA. di SMA? Banyak juga teman laki-laki tapi SMA. Iya. Oke. Biasanya teman-temannya itu punya kecenderungan enggak? Biasanya kita lebih suka berteman sama tapi kan sama perempuan toh. Ada kayak usia begitu enggak? Kayak udah suka berteman sama yang lebih tua atau yang lebih muda? enggak. Di sama semua. Sama semua usianya. Iya. Kalau biasanya kalau pendidikannya bagaimana? Kayak sama-sama kita lebih nyaman berteman sama orang-orang yang sama status pendidikannya. Enggak sih sebenarnya kak. Biar dia enggak misalkan enggak lanjut kuliah atau enggak sekolah gitu toh. Yang penting perilakunya bagus, terus giat juga. Misalkan dia kerja, giat juga kerjanya itu suka saya berteman sama orang gitu kak. Oke. Enggak neko-neko gitu. Sekarang kita kan tidak ikut organisasi ya, tapi kita punya teman-teman ikut organisasi. Punya.
teman kelas sih kak. Teman-teman sudah ikut organisasi semua ya? Iya, rata-rata. Ada juga yang enggak, ada juga yang bilang tahun depan semester 2 semester 3 gitu. Kita sering ikut kegiatan kayak kegiatan sosial begitu. Di sini kak, Boleh di sini? kalau di sini enggak ada, Belum ada ya di sini. belum ada Kalau di sana di Nusa Dulu kegiatan sosial. Ada kak? ada? Iya. Karena di organisasi kan pasti ada kayak turun lapangannya juga. Oke, jadi kayak baksos begitu? Iya, Oke, baksos. Kenapa kan tadi kita sharing kita ikut PKR lagi, PM. PMR, OSIS juga. OSIS juga. Oh, kenapa kita memilih mau ikut kegiatan itu? PMR kak. Boleh. Karena waktu itu kan diwajibkan harus ada satu ekskul yang Oke. diwajibkan. Dan itu mendadak sekali. Besoknya baru mau langsung apa namanya dulu SMA. Kalau pengkaderannya. Aduh. Pokoknya itu. Ya, LDK ke apa itu? Bukan. Lagi Hamin satunya kak baru mau daftar. Oh, padahal Dadakan kayak, sekali. Dadakan tapi bisa jadi ketua organisasi. Wah. Kan anggota dulu awalnya. Itu Oke. langsung terus suka karena kegiatannya itu mulia. Menolong manusia kan kak, menolong sesama. Oke. Jadi suka. Jadi suka sama itu. Oke. Apa yang kita peroleh dari ikut organisasi itu? Ada enggak yang kita rasa kita peroleh? Lebih tahu begini rasanya memimpin orang gitu kak. Oke. Susah juga memimpin orang gitu. Berlagi? Bertemu banyak teman dari jauh. Kan ada kemah-kemahnya juga. Iya. Oh, ya. Kayak pikir lagi kayak dari sekolah-sekolah lain gitu Iya. sering bertemu. Oke. Nah, kita sekarang punya sahabat Sahabat punya. di Makassar. Kalau di Iya. Makassar? Ada sahabat dulu dari satu SMA juga kak. Terus dia kuliah di Makassar juga. Cuman dia di Unhas jadi jauh. Tapi kadang main ke kos juga, nginap di kosnya. Kalau di lu mana? Timur kak. Sama gitu sahabatnya kak. Oke. Oh, jadi sama-sama kuliah di Iya, Makassar. tapi lagi satunya jauh di Bali. Bertiga jadi. Bertiga. Oke. Menurutnya kita bagaimana pandangannya kita tentang sahabat-sahabatnya kita ini? Baik banget. Bagaimana? Terus dia pergaulannya juga bagus. Terus kayak hidupnya tertata begitu kak. Terjadwal begitu kak. Oke. Kalau hubungannya kita sama teman-temannya kita bagaimana? Sahabat-sahabatnya kita ini. Bagus kak, biarpun sudah nggak komunikasi beberapa minggu, tiba-tiba mau minta ini minta itu Sama-sama iya, begitu. iya kak. Nah, kalau menurut masih setengah jam lagi. Menurutnya kita teman-teman yang menyenangkan itu kayak bagaimana? Yang bisa menerima keanehannya kita kak. Iya. Kalau yang tidak menyenangkan? Yang suka ngomongin di belakang, baik di depan ngomongin di belakang. Sok baik gitu. Oke. Nah, kita pernah ada konflik nggak sama teman-temannya kita? Siapapun teman-teman di lu atau di sini juga boleh. Pernah. Kenapa itu? Teman sahabat atau teman biasa? Boleh, dua-duanya. Sahabatnya dulu deh. Teman biasa dulu. Oke. Kayak teman biasa dulu kak. Ini temannya cowok. Terus dia pacaran sama sahabatku kak. Terus kan biasa makan bareng. Oke, makan bareng sama-sama itu cowok itu Iya, juga. Oke. biasa. Terus gak sengaja kayaknya nyeletuk bagaimana. Caraku kak tuh gak senang ini cowoknya. Terus ngechat ceweknya begini. Sahabatku ngechat kak tuh baru nangis sahabatku karena diajak putus sama cowoknya. Gara-gara itu. Gara-gara iya omonganku katanya si cowok. Kan ku baca chatnya. Terus di sana kayak ku merasa biasa sih cowoknya bicara begitu juga sama saya, sama yang lainnya, kenapa baru saya bilang gitu dia langsung gitu. Terus tiba-tiba langsung pacarnya marahi begitu kak. Gara-gara itu. Iya, Reaksinya temannya, sahabatnya kita bagaimana? nangis tapi tidak menyalahkan saya juga. Terus habis itu tidak aku bicara itu temanku beberapa minggu.
sampai 1 bulan kayaknya kak, nggak saling bicara padahal satu kelas. Oke. Baru sebelumnya memang biasa aja kayak kerja tugas bersama gitu-gitu kak, ngobrol cerita curhat biasa. Tapi semenjak itu enggak. Baru mau ada ulangan Nah, baik dia kak. oke. Terus dia minta maaf ini gitu, jadi berteman lagi Satu sampai kelas sekarang. ya jadi berarti. Iya, baru sekarang di sini juga sama di Makassar. Ya benar. Oke, itu jadi itu salah satu konflik yang paling membekas. Iya, bekas. Oke, biasanya kalau sama ini deh, sama sahabat-sahabatnya kita biasanya apa kegiatan yang Kalau kegiatan, kita lakukan? kalau dulu kak, dulu biasa pergi ke rumah satu teman pergi ke rumah itu baru bikin makanan bersama, terus nonton bareng di rumah. Oh, jadi nonton lagi. Iya, nonton. Sama-sama suka nonton berarti ya? Iya, soalnya sahabatku yang satu ini kak kayak nggak bolehkan keluar jauh, biarpun jauhnya misalkan berapa kilo dari sini ke BTP. Kalau di sana kan lumayan jauh karena sepi jalannya, nggak boleh kan. Jadi kan keluar. Ya, jadi kita yang nyamperin. Iya, yang paling ke rumahnya atau dia yang ke rumah. Kalau ke rumah temannya boleh sih. Oh, oke. Jadi biasa di rumah-rumah saja terus bikin Iya, masak-masak, nonton tapi gitu nyaman. saja. Iya. Oke. Biasanya kalau kita sama teman-temannya kita orangnya bagaimana? Lepas. Lepas, oke. Ceria begitu? Ceria, Oh, iya. oke. Kalau mau nangis depan teman juga teman Sering gitu sahabatnya biasa ya? biasa, nggak apa-apa. Oke. Kalau di lingkungan baru tadi bagaimana? Kita bisa ceritakan lebih lanjut? Lingkungan yang baru ini, Kak. Iya, kan kalau misalnya lagi Teman-temannya menghadapi juga. lingkungan, enggak maksudnya kalau menghadapi lingkungan baru biasanya kita orangnya bagaimana? Cenderung bagaimana? Diam. Diam. Iya, dipandangin dulu yang ini sukanya bagaimana, diliatin dulu gitu kak. Oh yang ini orangnya begini, nanti sesuaikan sikapnya gitu. Mungkin bisa 2 hari baru. 2 hari. Kalau enggak ada yang ada bicara dia juga saya kak. Oh, 2 hari begitu baru bisa kayak Iya, bicara. mungkin 2 gitu. hari atau 1 hari lah. Oke. Biasanya kalau lagi sama teman-teman yang di sini deh, yang di sini biasanya situasinya bagaimana? Santai kah atau lebih formal? Santai. Santai saja. Iya santai. Oke, sudah sama mulai sama-sama sama sahabat-sahabatnya. Mulai bisa tuh frekuensi sedikit. Oh, ya. oke. Biasanya kalau di luar rumah sama di kampus ini sama ndak? Di luar rumah di rumah sama di kampus ini sama ndak sikapnya kita rasa? Di rumah. Di rumah sama di sekolah sama ndak? Di rumah juga enggak ada diajak bicara di kos kak. Oh, Jadi iya. sama aja. Kalau di rumah maksudnya di Luwu, ya kan di Luwu tadi berarti lebih lepas ya di Iya. Luwu tadi. Kalau di sini berarti Lebih menjaga sikap sedikit. oh, oke. Berarti kalau di sini sekarang berarti lebih menjaga sikap di sini ya. Iya. Di kampus. Ya karena sudah dewasa juga kak, jadi nggak boleh nih kayak anak-anak lagi. Oke. Kalau ini mau bertanya sekarang kita punya pacar nggak? Nggak ada. Nggak ada. Putus Kapan? baru 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Baru putus berarti. Iya baru. Kalau kita tahu nggak bagaimana pandangannya teman-teman kita tentang kita, Pandangan teman-teman. dari kalau dia ngomong di depan bilang, ih kerennya begitu kak. Mereka bilang kita keren gitu Iya, biasanya. bisa ini bisa itu gitu. Padahal sebenarnya dia nggak tahu di dalamnya bagaimana. Kalau tentang sikapnya kita itu orangnya bagaimana? Pernah dengar nggak? Pernah cerita kayak, oh kau itu orangnya begini atau Pernah ngeselin katanya ngeselin. Iya, Oke, karena suka gini suka ganggu lah gitu, padahal sebenarnya tidak. Oke. Ya, sekarang mungkin kita buru waktu juga. Kita dulu TK sempat TK ya? Iya. Di TK-nya di Luwu juga. Temoni Timur. Hah? Temoni Timur. Di mana itu? Kan kabupatennya Luwu Timur, kecamatannya Temoni Timur. Oh, oke. Oke, TK-nya usia berapa tahun? 6. 6 tahun. Iya 6. 6 tahun. Kalau SD berarti masuk usia 7 tahun. Kalau SMA masuk usia berapa itu ya? Berapa itu? 7, 8, 9, 10, 12, 13 14 15 16 ya 15, 16 15 SMP SMA ya SMA SMA 16 ya? Atau 16 ya 15 ke 16 baru 16. Oke,
15 berarti atau 16? 16 16. ya. 16, oke. Kalau kuliah berarti umur berapa masuk kuliah? 18. 18. Oke. Pernah tinggal kelas Gita? Enggak. Oke, pernah. Oke. Oke. Prestasinya di sekolah selain itu tadi ada lagi selain juara kelas atau organisasi, sempat ikut lomba begitu tidak? Mungkin lomba per kelompok kak. Lomba buat video juara 1. Oh, wow, lomba apa itu lomba? Genre, Oh, video genre sempat. itu tingkat Iya. apa itu tingkat Kabupaten. Hmm, oke. Kalau nilai-nilai akademisnya di sekolah menurut kita bagaimana? Bagus. Bagus. Lumayan lah kak. Ya, karena sering dapat juara juga ya. Kan Nice. kebantu organisasi juga. Oh, kenapa? Karena kalau nilai organisasi masuk di rapor juga. Oh, gitu. Iya. Nah, ini mata pelajaran yang disukai waktu SMA SMA biologi. biologi. Karena Gurunya enak. gurunya enak. Biologi. Sama Kalau yang paling tidak disukai sama pelajaran apa? Pelajarannya enak juga kak. Oh, biologi. Karena guru dan pelajarannya enak. Kalau yang Iya. tidak disukai? Fisika sebenarnya suka tapi nggak suka, kadang-kadang suka kadang-kadang tidak. Karena Sulit rumusnya. jadi itu yang paling tidak disukai gara-gara sulit saja rumus. Iya. Kalau di ini kan sekarang sudah ada beberapa mata kuliah nih. Mm-mm. Apa yang paling disukai? Paling disukai. Kan sekarang juga sudah mau UAS nih, jadi sudah tahu mata kuliahnya. Jadi, Kadang biopsikologi. ya. Terus kenapa suka biopsi? Karena mereka ingatan waktu SMA. Oh, oke. Karena suka biologi juga tuh. Iya, Ya, jadi terus- kayak nyambung gitu kak. Iya, oke. Terus yang paling tidak disukai Ya itu kak. apa? Yang tadi baru lewat kah? Iya kak. Ya itu kak. Kenapa? Nggak suka. Susah tugasnya. Oh, susah tugasnya. Iya. Oke, karena susah tugasnya. Oke, biasanya kalau kita belajar sekarang, bagaimana cara belajarnya kita? Kalau belajar ya, kalau belajar biasa bagaimana? Belajar. Kan biasa biopsi itu suka ada kuis-kuis tuh. Ya. Nah, biasa bagaimana nih belajar caranya kita belajar? PPT dari PPT yang dibuat sendiri. Kayak itu dirangkum rangkuman sendiri. Oh, kita bikin rangkuman Iya. sendiri. Oke. Yang misalkan sulit dipahami sama, kan waktu itu dosennya pasti menjelaskan. Menjelaskan itu dicatat terus tapi kalau mau ada mata kuliahnya lagi itu dipelajari. Oke, dicatat terus dipelajari. Oke, menurut kita itu efektif atau tidak? Efektif. Efektif karena Karena terbukti kalau- nilai kuisnya. Enggak sih, enggak bagus banget. Semuanya kita hancurkan. Terus Apa tadi? efektif ya itu bisa. Ya, efektif. Karena kalau ditulis kan kak sedikit diingat juga kalau ditulis daripada di foto saja. Iya. Oke. Bagaimana hubungannya kita dengan dosen? Kita rasa sekarang kan dosen-dosen banyak nih kenal. Kayak dia yang kenal dosennya tidak. Ya, maksudnya kayak kalau ke dosen bagaimana? Kalau saya ke dosen kak, enggak bisa akrab sekali kayak dulu, kayak sama guru-guru waktu SMA itu enggak bisa. Oh, jadi guru-guru di SMA akrab ya, lumayan akrab. Lumayan. Kalau di Oke. sini enggak ya. Jadi sekarang kayaknya berapa mata kuliah kita? 11. 11 Iya. 24 SKS tuh. 24 20. 23. 20. 20 kak. Kok bisa? Oh, oke. Oh. Ya. Oke. Karena ada satu SKS juga. Oh iya, gara-gara sekarang di satu SKS kan itu ya. Ada. Oke. Nah, kayaknya sudah selesai nih pertanyaan-pertanyaanku. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, bisa saya hubungi. Bisa kak. Oke. Jadi sebelum saya tutup ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita mau tanyakan ke saya? Ada? Kalau kita kenapa masuk psikologi? Oh, masuk psikologi gara-gara kenapa ya? Sebenarnya aneh sekali sih sebenarnya, gara-gara tidak percaya sama psikologi. Iya, gara-gara tidak percaya sama psikologi. Kan biasa di TV tuh ada apa namanya? Psikolog bicara begitu kalau ada kasus tuh kayak ada sotanya ini orang gitu tuh. Nah, akhirnya
Karena tidak percaya Kak, saya coba research apa itu psikologi. Oh ternyata ini orang bicara yang menurutku sebelum ini ternyata ada kuliahnya gitu. Jadi saya cari tahu ternyata berdasar sih ternyata. Wah ternyata jadi kayak saking penasarannya ya sudah deh mau masuk Kak gitu. Itu Bagus sekali alasannya. aneh sebenarnya. Kalau Tapi kita berani. Gitu juga Kak. Karena pengen mengetahui orang di sekitar. Karena kan susah bergaul. Jadi pengen memahami ini orang sebenarnya bagaimana sih, harus bagaimana bersikapnya begitu. Biar bisa beradaptasi sama Iya. sekitar. Ada juga kenalan tuh banyak peluang kerjanya katanya. Iya. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau sudah masih ada lagi? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau tanyakan, mungkin saya tutup dulu. Tapi sebelumnya saya mau informasikan nanti praktikumnya kita ini mulai minggu depan ya, hari Kamis. Jadi tolong luangkan waktunya nanti praktikumnya. Mungkin kalau sudah tidak ada, saya tutup wawancara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah memegang HP.